Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Allah berfirman menceritakan tentang kisah Luqman ini, yaitu Luqman berkata kepada anak-anaknya. Luqman memerintahkan kepada keluarganya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Duhai anakku, salat nak. Ini ajaran Luqman ini sama dengan perintah Allah. Aqimis shalah, dirikan salat, tegakkan salat. Perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah memerintahkan ibadah itu kepada jin dan manusia. Illa liya'budun, tugasnya ibadah. Di antaranya aqimis shalah, dirikan salat. Tetapi kalimat ini disampaikan oleh seorang ayah yang bernama Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya, duhai anakku, salatona. Ini yang patut ditiru. Bapak-bapak, ibu-ibu, yuk anak-anaknya itu disabdani, dibilangi, diperintah, nah sholat. Nah, nanti kalau kamu sudah ngekos di luar kota, kalau kamu nanti di pesantren, kalau nanti kamu sudah kerja di sana, nah jangan lupa sholat. Nah, aqimis sholat, dirikan sholat. Masya Allah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini mesti sejoli. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, yaitu juga suatu perintah, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar. Panjenengan saya hidup bertetangga, ajak-ajak. Wa'mur itu ya merintah, yang ngajak sebenarnya gitu. Karena orang merintah toh nggak ngajak. Kalau ngajak itu ada contoh. Tapi ayatnya sejoli. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah mereka untuk berbuat baik. Jadi hidup bertetangga itu mesti ada yang keluar dari kita, ajakan-ajakan, saling ingatkan untuk berbuat baik. Boleh ngobrol, ngopi, ngalor ngidul, boleh. Cuma ada kalimat yang keluar, ajak-ajak di dalam jalan Allah. Itu namanya hikmah. Jadi pas ngariung ngumpul ini nggak sekedar ngobrol ngalor ngidul, tapi ada ajak-ajak. Ya susah ya susah, tapi tetap kita ini harus bisa nyisihkan harta kita, mbuh infak, mbuh sedekah. Yuk kita berlomba. Ada keluar kata-kata. Susah ya susah, walaupun memang semua ya serba kesulitan, tapi jangan sampai kita melakukan yang tidak baik. Wanha 'anil munkar. Jangan sampai kita nyolong. Memang tetangga di belakang rumahnya itu punya kebun, ditanami sayur-sayur, subur. Ya kalau kepengen minta izin dulu, jangan metik sendiri. Walaupun tetangga apik, ya tetap kalau ngambil-ngambil itu ya izin dulu. Itu amal baik. Kita minta itu amal baik karena menjalankan perintah Allah. Minta izinlah kamu. Jangan karena teman baik metik-metik sendiri, gak ngomong sama yang punya. Itu namanya melakukan amal yang tidak baik. Wa'mur bil ma'ruf, ajak-ajak. Di sini perintah amar itu untuk memerintahkan agar melakukan amal kebaikan.
wanha 'anil munkar. Ini juga contoh untuk meninggalkan yang mungkar. Dia memberi contoh tidak melakukan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Bersabarlah terhadap ujian yang ditimpakan Allah kepadamu. Dan hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Orang mau ibadah ujian. Orang mau nyangkruk saja ujian. Orang diberi nikmat ujian, diberi sehat ujian, diberi sakit apalagi ujian. Maka kata kunci wasbir, hendaklah engkau bersabar. Bersabarlah engkau di dalam menghadapi musibah yang menimpa kepadamu. Inna dzalika min azmil umur. Sungguh yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menerangkan tentang urgensi sholat. Ayat ini berbicara tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang mukmin yang menunjukkan kemukminannya dengan cara apa? Punya kepedulian terhadap dirinya dan orang lain. Apakah ada orang yang tidak peduli terhadap dirinya? Ada. Wayahe mandi, malas mandi, enggak mandi. Itu enggak peduli. Kukunya sudah panjang sampai hitam, enggak peduli untuk motong. Jadi orang mukmin itu punya kepekaan, punya kepedulian baik untuk dirinya juga untuk orang lain. Ayat ini juga menerangkan perintah betapa bersabar ini, bersabar terhadap gangguan dan musibah yang menimpa bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah, sesuatu yang diwajibkan untuk berbuat sabar. Wis aku gak sabar aku, iki terlalu. Ada kan begitu? Wis tak kasih kesempatan sampai 3 kali. Sudah saya katakan, pokoknya nek kon mengulang sampai 3 kali, awas. Itu namanya belum sabar. Karena kesabaran itu tidak ada batas. Walaupun secara basa-basi boleh, pokoknya saya beri kesempatan sampai 3 kali. Kamu masih berlaku seperti ini, berbuat jahat seperti ini, wes tak bunuh kau, misalkan begitu, atau tak pukul kamu, misalkan. Kalau hanya untuk ucapan mungkin gak apa-apa, tapi jangan sampai dilakukan. Kalau kamu garai sampai 3 kali, wes aku gak wawu, gak saudara-saudaraan lagi. Kalau hanya ucapan silahkan. Tapi kalau dibuktikan menjadi tujuan, itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar memberikan menakut-nakuti lah, wis nggak teranggap saudara lagi. Kalau hanya untuk mendidik dia agar dia taubat, agar dia takut, boleh. Tapi kalau menjadi tujuan, pokoknya sampai 3 kali masih tidak baik, sudah nggak saya anggap saudara lagi, sudah nggak anggap saudara, sudah nggak punya saudara seperti kamu. Kalau itu jadi tujuan, tidak boleh, tidak sabar berarti.